Wala tajassasu. Jasus dalam bahasa Arab itu artinya intel. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Kenapa? Nggak dicari aja ketemu, ngapain lagi dicari? Pasti ketemu. Kalau kita mau nyari-nyari ini kesalahan dia apa ya, pasti ketemu, insya Allah pasti ketemu karena dia manusia. Kalau nggak ketemu, itu mulai dicurigakan. Jangan-jangan dia malaikat. Artinya nggak usah dicari aja ada kesalahan pada seseorang. Sehingga kalau kita cari teman yang soleh, ada teman kita yang ngajak kita hijrah gitu ya, kita jadi rajin sholat subuh gara-gara dia tuh. Subuh udah azan, terus udah miss call kita terus. Walaupun kita pas di miss call pasti di reject. Setahun di reject aja tuh miss callnya. Lama-lama Allah kasih kita hidayah. Akhirnya kita jadi rajin sholat subuh, diajak sama dia, jadi ke taklim, jadi hijrah. Suatu saat kita ngelihat dia lemah. Namanya al-iman yazidu wa yanqus. Bisa aja pas kita ketemu dia, pas dia yanqus. Kitanya pas Yazid, kan beda banget tuh, ngejomplang ya. Kita lagi Yazid banget, nama iman, lagi ngejos banget imannya. Ketemu teman kita yang ngajak kita, justru dia lagi yanqus, lagi lemah imannya. Kita lihat dia melakukan satu kesalahan. Misalnya subuh-subuh kita WA dia, kita ngejapri dia, gak dibalas-balas sama dia. Balasnya jam 8. Pas besoknya kita japri lagi, balasnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8. Kita tanya, kok balas WA lama banget, emangnya dicas HP-nya? Enggak sih. Nah bagusnya dia jujur. Kenapa? Telat bangunnya. Wah kecewa banget kan? Wah ternyata dia tuh segala macam. Dia itu manusia yang kadang juga bisa melakukan kesalahan. Bahkan dia udah mengakui bahwa dia telat. Gimana ya nih, iman saya lagi lemah. Disitulah tugas kita sebagai mukmin. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan justru ngejudge, bukan justru menghakimi, kamu ternyata selama ini munafik, ngajak-ngajak saya hijrah, ternyata kamu sendiri enggak. Terus kita langsung memakai ayat ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Allah benci sekali la taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita enggak tahu maksud dari ayat itu. Seolah-olah orang enggak boleh ngomong baik kalau dia belum mengamalkan. Bukan itu maksud ayat. Maksud ayat itu adalah para sahabat bukan sahabat, ada beberapa orang yang minta-minta diturunkan perintah berjihad. Pas turun perintah berjihad mereka enggak ikut berjihad. Itu maksud ayatnya. Bukan enggak boleh mengatakan kebaikan yang kita belum mengamalkan. Siapa tahu dengan mengatakan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, kita jadi termotivasi untuk mengamalkannya. Kalau kita menyembunyikan kebaikan gara-gara kita berpikir belum mengamalkannya, kita kena di surat Al-Baqarah. Menyembunyikan kebenaran. Taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Artinya apa? Kita jangan langsung menghakimi teman kita yang tadi sedang down imannya, mengatakan kamu munafik, kamu ternyata enggak tulus, kamu ternyata langsung keluar statement. Langsung kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk dia. Padahal tadi saya katakan la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Jangan dicela dia, karena bisa jadi dia yang kita cela lebih baik di sisi Allah daripada kita yang mencela. Terus jangan menggunakan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu fusuk setelah iman. Fusuk itu diantaranya adalah memanggil dia munafik, memanggil dia ahli maksiat, memanggil dia orang yang pendosa besar, ahli neraka, kufur, segala macam. Ini panggilan-panggilan yang bi'salismul, seburuk-buruk nama. Jangan langsung memberi label, termasuk kepada orang tua kita sendiri. Harusnya orang tua saya tuh gak kayak gitu, gak memberi teladan yang baik. Orang tua saya pernah punya dosa besar kepada saya. Seolah-olah orang tua kita itu adalah malaikat yang gak boleh melakukan kekeliruan apa. Sebesar apapun kekeliruan orang tua kita, dia manusia. Sesoleh apapun orang tua kita, dia manusia. Ketika ada orang yang memuji ayah kita, ibu kita, kita senyum-senyum aja karena kita masih sakit hati sama orang tua kita. Tuh banyak orang kayak gitu tuh. Banyak yang masih sakit hati kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, karena orang tuanya punya dosa masa lalu kepada dia. Dan orang tuanya nggak punya lagi kesempatan untuk menebus kesalahan itu, nggak punya lagi kesempatan memperbaiki kesalahan itu. Udah langsung ditutup. Siapa kita untuk menutup pintu maaf buat orang lain, sedangkan Allah yang maha tidak butuh kepada hambanya selalu membuka pintu itu untuk hamba-hambanya.